Iya, terima kasih. Sang ibu mungkin boleh diceritakan seperti apa Iya. Jadi eh, ibu saya itu terkena kanker Februari 2023. Sebelumnya memang pertama kali itu miom, terus tumor ya. Tumor habis itu kanker apa rahim. Pengangkatan rahim itu Februari 2023-nya itu sempat sembuh. Sempat nol deh. Iya. Iya. Tapi setelah anak saya meninggal, mungkin sedih berlarut-larut ya, akhirnya meninggal, diambil sama Allah. sempat dirawat sebelumnya? Oh sudah ya. Terakhirnya di rumah sakit atau bagaimana? Di Ya, rumah sakit Darmais. Darmais. Udah selama kontrol selama Kita kan setahun. kemo. Iya, kemoterapi. Saya yang langsung dampingin sama adiknya Laras. Ya emang selama ini ibunya selalu pesan nggak usah diceritakan karena dia bilang ini udah jalan hidup. Jadi saya ikutin aja maunya dia, makanya saya nggak publish. Ada beberapa kali teman kan nanya gimana saya di rumah sakit, tapi selalu dia bilang ayah nggak usah cerita gitu. Ada beberapa kali teman-teman wartawan yang tanya saya, tapi saya kan nggak bisa bohong, tapi saya bilang cukup di situ aja. Nah sampai akhir kemarin kami pagi itu jam 8:30 ya, yang kamu belum bangun kan, saya langsung inisiatif, saya cari ambulan, minta tolong, kebetulan di alamat kami yang lama itu kan ada ambulan warga. Kami inisiatif saya bawa karena almarhumah ini udah nggak betah di perut ini, udah sangat-sangat emang udah dan yang saya nggak tahu karena gejala yang dibilang itu udah parah seperti apa, sampai terakhir beliau tuh muntah, sudah warnanya coklat. Saya nggak tahu kalau itu ternyata udah ada pecah organ di dalamnya. Nah kemarin tuh dijelasin, Pak bapak ini udah terlambat. Mana, tolong saya bilang apapun yang bisa dokter lakukan saya serahkan semua, sampai saya bikin pernyataan resiko ya. Sampai akhir sore itu Angger datang, siang datang, terus saya bilang Angger kamu harus cepat ke sini, jangan sampai kamu nyesel ibu nggak ada, kamu nggak lihat, saya bilang gitu. Karena saya sudah sama adiknya sama sepupu-sepupunya Angger tuh di sana. Akhirnya Angger datang, udah Angger lihat kondisi ibunya udah nggak stabil lah. Angger bilang ya Allah bu, aku tuh belum bisa nyenengin ibu lagi. Tapi saya bilang setiap makhluk hidup itu pasti akan mati. Saya bilang saya kuatkan anak saya dua ini, saya kumpulkan. Jadi apapun setelah sholat asar itu saya ngomong, apapun permintaan Allah, ambil jalan itu, harus ya memang ibu dipundut, kamu harus ikhlas. Alhamdulillah mereka, aku harus ikhlas. Jadi pada saat beliau menjelang alat itu udah nggak bekerja, panik semua. Memang saya bilang ya udah kan saya tinggal sholat maghrib, begitu maghrib dipanggil Pak izin bapak suaminya, ya saya kabarkan ini udah nggak ada tanda-tanda ini lagi, dan pupilnya itu udah nggak bereaksi. Ya udah, apa dok kesimpulannya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingat itu dokter Bima ya, yang manggil ayah, dokter Bima itu dokter jaga. Sebenarnya ada 4 dokter sih, ada 2 cewek yang 2 cowok, itu ada yang mantau dari awal Itu soalnya kan aku di dalam terus kan. dia nggak mau lepas dari ibunya. Sebentar dia di bawah, berdiri lagi, dia talkin ibunya, saya bilang. Dan dokter Bima itu selalu bilang, Angger kamu dipanggil kan Ger, kamu jangan tangisin ibu, tapi kamu talkinkan ibu di kuping kanan. Itu dengan adiknya Laras ganti-gantian. Saya sementara ya sengaja emang saya saya nggak bisa melihat mereka kayak gitu. Saya sampai ke belakang, saya sholat, saya bilang ya Allah saya mohon apapun yang terbaik, tapi ya ini yang terbaik ternyata dipundut Gusti Allah. Makanya terima kasih saya teman-teman wartawan, saya mohon doanya ya, semoga beliau dalam kondisi husnul khotimah. Kan nggak tahu, itu memang urusan dengan Allah. Dan mungkin untuk hal-hal lain Angger monggo, ini ceritanya masuknya beliau ke rumah sakit ya, saya kembalikan kepada Mas Angger. Mungkin gimana Mas Angger menemani ibu di detik terakhir? Ya gimana ya, kan udah berlarut-larut deh bencana, cuman ya semua orang itu harus berangkat kepada Allah pertama, dan yang kedua juga ya dibilang dikasih cobaan yang berat, masih ada cobaan lebih berat manusia.
dibanding saya. Dan Saya mungkin salah satunya. Dan kalau untuk menangis sih ya udah habis air mata. air mata saya udah habis itu pertama. Kedua, apakah dengan saya menangis saya membanjiri semua TPU ini Atau ibu balik semua lagi? orang yang saya sayangi itu akan balik lagi. Jadi ya kalau dari saya sih, untuk informasi saya sebenarnya belum tidur dari kemarin. Makanya ya masih gagap-gagap lah sekarang, karena sama ini mungkin teman-teman lihat saya menghilang. Saya sebenarnya menghilang itu ngurusin ibu. Terus kemarin Eyang kan juga belum sempat sebulan. Ibunda ibu kandung saya tanggal 27 Maret. Jadi Dante 27 Januari, 27 Iya. Maret itu ibu kandung saya. Jadi Eyangnya Angger, buyutnya Dante. Jadi sebelumnya itu sebenarnya kalau teman-teman nggak tahu, itu pertama kali yang meninggal itu sebenarnya Eyang, yang Uti. ibunda dari almarhumah ibu saya. Itu tanggal 7 Oktober. Baru Dante baru Yang Uti. yang Uti Pondok Labu, yang Uti dari ayah, baru sekarang ibunda gitu. Mas Amir, ini ada itu nggak sih alasan tersendiri ibunda dimakamkan dekat dengan Dari segi Karena dari- dekat rumah kita. Pertama dekat rumah, kedua juga ibu itu memang pasca kematian dan berpulangnya Dante itu memang selalu membicarakan Dante, dan kan sempat ada dimimpiin ya Ya. itu. Dan ya memang semenjak kepergian Dante banyak perubahan di ibu. Semasa hidup itu ibu tidak pernah mengeluh orang. Ibu nggak pernah mengeluh kalau dia sakit, kalau dia sedih gitu. Karena ibu tuh sayang banget sama aku, melebihi apapun. Sampai aku sakit, sampai ibu sakit itu, aku tahu ibu stadium 4 itu baru kemarin dari dokter. Ibu selalu bilang kalau saya marah gitu sama ayah, kenapa ini nggak dikontrol ke dokter segala macem, belum waktunya mas, belum ini gitu. Malah ibu yang bilang, ternyata setelah ibu berpulang gitu, baru dibilang ibu tuh sayang banget sama kamu, nggak mau kamu tuh dalam keadaan yang sangat berat, ibu nggak mau kamu kepikiran ibu. Intinya itu sih yang bisa saya kalau itu doang sih. Ya, Mas Angger, mungkin ada firasat nggak kalau ibu akan meninggal, dan sejauh ini kenangan yang terindah dengan ibu yang diingat sejauh ini apa, dan momen apa yang diingat hingga saat ini? ibu itu salah satu orang yang berjasa ya, membuat saya menjadi orang yang mungkin dengan iringan doanya, dia salah satu orang yang sangat saya segani. Saya nggak pernah berani sama ibu dari dulu, karena ibu itu orangnya disiplin pertama. Kedua, dan ayah sama ibu, ayah dan almarhumah itu nganggap anak-anaknya seperti temen gitu. Tapi kalau udah marah masalah belajar segala macam, dari dulu tuh keras lah gitu. Tapi ibu itu orangnya ceria, nggak pernah menunjukkan dia tuh bangga sama saya di depan saya gitu. Selalu tapi ngomong sama orang itu Angger tur ke Amerika loh, Angger udah ini, Angger udah cari uang sendiri, gini dulu. Saya masih ingat di saat saya SMA itu. Tapi nggak pernah nunjukin kayak, tapi aku tahu kok kalau ibu tuh selalu muji aku, karena semua orang yang mendengarkan cerita ibu selalu ngomong, ibu tuh bangga banget sama kamu mas. Itu sih. kalau sesayang apa sih ibu sama Dante, Kak? Wah itu ya nggak bisa jelasin ini ya, nggak bisa jelasin kalau itu. Tapi sebelumnya mungkin ibu pernah cerita atau firasat akan menyusul Dante itu ya mas? Mbak, jangan dikaitin sama Dante. Sorry ya teman-teman ya. Jangan dikaitin sama Dante ya. Mohon Ya kalau misalnya mau ke hukum silakan Kom Hadi, cuman kalau misalnya saya cuman karena saya juga
Ya mungkin ada pertanyaan terakhir. Abis itu kalau misalnya Ketika ya. menghembuskan nafas terakhir mungkin Mas Angger ada Oh ya, saya di sampingnya. Saya di sampingnya. keadaan kondisi almarhum sendiri. Saya emang nggak sempet ngobrol ya, cuman saya sempat juga stabil pas saya datang. Stabil, saya bilang, "Ibu, aku di sini, Bu, aku samping Ibu." Saya minta maaf, ya nafas. Habis itu udah, ya udah itu sebenarnya kemarin itu meninggalnya pas saya ada pas ada samping. saya di samping. Itu sih. Bacain talqin. Iya. Itu aja teman-teman ya. Teman-teman ya. Ya. Thank you teman-teman. Sekian, kalau misalnya ada yang mau tanya masalah gimana perkembangan hukumnya bisa nanya ke Om Hadi. Saya Ya. siap ini dulu, kesana dulu mau. Jadi sedikit aja mungkin ya, ini kan suasananya masih di sini duka ya. Jadi perkara saat ini masih di Polda dalam ini lagi ditambah untuk keterangan saksi ya, saksi ahli ya. Mungkin beberapa orang, sementara untuk melengkapi daripada berkas semua untuk diserahkan ke kejaksaan untuk P21. Mudah-mudahan cepat cepat P21 bisa jalan ke pengadilan. Itu mungkin yang sekarang singkat saya kira seperti itu. Saya tetap selaku kuasa dari Raden Angger Dimas Rianto tetap memperhatikan, mengawal atas kasus hilangnya nyawa anak Dante. Itu aja saya kira. Cukup ya. Sejauh ini udah ada pihak dari pelaku nggak sih buat menemui Mas Angger dan juga Mbak Tamara gitu? Saya kira kalau saya kan di pihak Pak Angger ya, Pak Angger ini kan posisinya saksi di sini. Saya kira belum ada ya. Kalau ke saya belum ada jelas ya, sepanjang ini ya proses berjalan seperti yang sepertinya para penyidik sesuai dengan apa yang dijalankan. Nanti setelah ini ke P21 kemudian langsung ke pengadilan. Saya kira cukup. Mas Angger masih tetap untuk maksudnya dibawa ke proses hukum di semuanya, Mas? Iya, Pak Angger kan posisinya hanya saksi di sini kan. Jadi kita juga dari tadi pertanyaan tadi tidak ada yang datang ke saya, yang jelasnya nggak ada ke saya. Mungkin itu teman-teman ya, cukup dulu. Motif siapa aja sejelasnya itu seperti apa sih jadinya? Apanya? Kepastian motifnya sendiri. Nah motif itu pembunuhan sendiri. saya belum bisa jawab, itu bukan kewenangan saya dalam hal ini. Berarti belum menemukan jawaban antara ya, untuk motif tapi yang jelas tersangkanya sudah ada kan, sudah ditahan. Mungkin begitu ya. Sejauh ini sudah siapa saja sih yang diperiksa? Lebih jelasnya klien saya pasti sudah diperiksa ya, dan ada beberapa yang lain ya. Dalam hal ini mungkin silahkan tanya kepada pihak penyidik aja di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya.